Bab 19. Harga sebuah kesalahan. Mobil hitam Raven berhenti tepat di depan apartemen mewahnya, tempat Nadila tinggal sejak mereka menikah. Meski bangunan itu megah dan fasilitasnya lengkap, Nadila selalu merasa tempat itu terlalu besar untuk dirinya sendiri, seperti istana yang tidak benar-benar ia miliki. Raven mematikan mesin mobil. "Masuklah." Suara Raven datar, seperti biasa. Bedanya ada sedikit senyum di bibirnya. Tak sedingin biasanya, Nadila mengangguk pelan. Ia membuka pintu mobil, namun sebelum benar-benar keluar, ia menoleh lagi pada pria itu. "Kamu tidak ikut naik?" Raven menggeleng singkat. "Aku masih ada urusan." Nadila tidak bertanya lagi. Meski ia tidak tahu urusan apa itu, ia bisa menebaknya. Miko, pria itu pasti belum selesai dengan Raven, dan Nadila tahu Raven bukan tipe pria yang akan membiarkan seseorang lolos begitu saja setelah menyentuh sesuatu yang menjadi miliknya. "Baiklah, kalau begitu, hati-hati." Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya. Raven menoleh sebentar. Nadila tiba-tiba mencium tangan Raven, membuat Raven terkejut. Awalnya, dia pikir mau apa perempuan ini. Tatapan mereka bertemu. Entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda di mata Raven saat itu. Ada perasaan bangga dan merasa dihargai. Namun ia tidak mengatakan apapun. "Masuklah." Nadila akhirnya turun dari mobil. Ia berdiri di trotoar, memeluk tas kecilnya. Mobil Raven segera melaju pergi. Nadila masih berdiri beberapa detik, menatap mobil itu sampai menghilang di ujung jalan. Ia tidak tahu kenapa, namun hatinya terasa sedikit hangat. Sementara itu, mobil Raven melaju cepat menuju sebuah gudang tua di kawasan industri kota, tempat yang Roy gunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan secara biasa. Ketika Raven turun dari mobil, ia langsung mendengar suara teriakan. Suara seorang wanita. "Kalian akan menyesal. Kalian semua akan menyesal." Raven berjalan masuk. Di dalam gudang itu, dua orang sedang diikat di kursi, Miko dan Leonie. Raven berhenti beberapa langkah dari mereka. Matanya langsung mengeras. Leonie yang melihat Raven datang justru tersenyum senang, seolah melihat penyelamat. "Raven, akhirnya kamu datang." Ia mencoba berdiri meski tangannya terikat. "Tolong lepaskan aku. Orang-orangmu ini sudah gila. Hukum mereka." "Aku ini Leonie." Namun Raven hanya menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa mengatakan satu kata pun. Ia berjalan lurus menuju Miko, dan biuk, pukulan pertama langsung menghantam wajah pria itu. Kursi yang diduduki Miko hampir terbalik. Darah langsung keluar dari sudut bibirnya. Namun Raven belum berhenti. Pukulan kedua, ketiga, keempat. Setiap pukulan seperti ledakan amarah yang selama ini ia tahan. Rao yang berdiri di samping akhirnya menariknya. "Bro, sudah. Lebih baik kita serahkan saja mereka ke polisi. Tenang saja, nama keluargamu tidak akan muncul di media. Aku sudah mengatur semuanya. Semua akan ditutup rapat." Raven akhirnya berhenti. Napasnya berat, namun matanya masih penuh amarah. Ia kemudian beralih pada Leonie. Langkahnya perlahan mendekati wanita itu. Leonie masih mencoba tersenyum. Raven meraih dagunya, menekan keras. Leonie langsung menjerit. "Ah!" Raven sakit. Namun Raven tidak peduli. Matanya menatap Leonie dengan dingin. "Berani sekali kau. Kalau kau bukan perempuan, aku sudah menghabisimu." Leonie menatapnya dengan mata merah. "Raven, ingat, aku ini Leonie, tunanganmu." Raven tertawa kecil, namun tawa itu penuh penghinaan. "Mantan tunangan, tunangan yang tidak pernah kuinginkan dan tidak ingin kuingat." Tatapan Raven semakin dingin. "Kau salah satu perempuan yang membuatku jijik." Wajah Leonie berubah pucat, namun ia masih berteriak. "Lalu bagaimana dengan wanita itu? Bukankah dia juga tidak kau inginkan? Bukankah kau juga tidak menyukainya? Semua orang tahu pernikahan kalian hanya diatur orang tua. Bahkan keluarga besarmu tidak menyukai wanita itu. Semua orang lebih menyukaiku. Mereka semua berharap kau menikah denganku, bukan dengan dia." Suara Leonie menggema di dalam gudang. Namun Raven hanya menatapnya seperti melihat orang gila. "Dasar perempuan sinting."
Siapa bilang aku tidak menginginkan istriku? Dari mana kau mendengar omong kosong itu? Leonie membeku. Ya, jadi kau menyukainya? Raven menjawab tanpa ragu. Aku sangat menyukainya. Gudang itu tiba-tiba terasa sunyi. Row yang berdiri di samping bahkan ikut terkejut. Matanya melebar. Lalu perlahan, senyum muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun ia mengenal Raven. Sejak kejadian buruk dengan mantan kekasihnya dulu, Raven selalu bersikap dingin terhadap perempuan. Ia tidak pernah benar-benar membuka hatinya lagi. Namun hari ini, untuk pertama kalinya Roy mendengar sahabatnya berkata seperti itu. Ia menyukai seseorang, dan orang itu adalah istrinya sendiri. Roy merasa lega. Ia tahu betapa dalam luka Raven dulu, dan sekarang, sepertinya luka itu akhirnya mulai sembuh. Sementara itu, Leonie menatap Raven dengan mata penuh kegilaan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kau hanya milikku. Raven menatapnya dengan jijik. Terserah kau mau berpikir apa, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melirikmu, bahkan sekalipun. Setelah berkata itu, Raven mengibas tangannya, seperti baru saja menyentuh sesuatu yang sangat kotor. Ray akhirnya menepuk bahu Raven. Sudahlah, ayo kita pergi, sebentar lagi polisi akan datang. Semua bukti sudah aku serahkan pada pengacara, biarkan hukum yang mengurus mereka. Raven mengangguk. Baiklah, ia menatap Roy. Terima kasih. Semua bantuanmu tidak akan pernah aku lupakan. Roy langsung tertawa. Bro, apa-apaan sih? Kita ini teman. Kalau kejadian itu terjadi padaku, kau juga pasti akan melakukan hal yang sama. Raven tersenyum tipis. Ya pasti, lalu ia berbalik berjalan keluar. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berkata pada asistennya, Rocky, apakah kau sudah memperingatkan keluarga mereka? Rocky mengangguk. Sudah, Pak, mereka sebenarnya ingin bertemu Anda untuk meminta maaf. Raven berhenti sebentar, namun ia bahkan tidak menoleh. Biarkan saja, aku tidak akan menemui mereka. Setelah itu Raven berjalan keluar bersama Roy. Namun mereka tidak tahu, di sudut gudang itu, Leonie sedang menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Bibirnya perlahan membentuk senyum aneh. Senyum orang yang sudah kehilangan kewarasannya. Ia berbisik pelan, kau menyukainya, Raven. Baiklah, kalau begitu, kita lihat saja. Kalau aku tak bisa memilikimu, dia juga tak boleh. Aku akan menghancurkannya, ucapnya setengah berteriak. Dan di saat yang sama, di apartemen mewah milik Raven, Nadila baru saja membuka pintu. Namun begitu ia melangkah masuk, ia langsung berhenti. Karena di ruang tamu, seseorang sudah duduk menunggunya. Seorang wanita elegan dengan tatapan teduh. Wanita itu perlahan berdiri. Senyum muncul di bibirnya. Nadila sayang, maaf Mama tidak memberi kabar mampir ke sini. Mama ingin bertemu denganmu. Tapi kalau Mama bilang pada Raven, pasti anak itu melarang Mama datang. Maaf Nadila belum mengunjungi Mama dan Papa. Ucap Nadila lalu mencium tangan ibu mertuanya dengan sopan. Tidak apa sayang, Mama mau bicara denganmu. Begini sayang, lusa adalah ulang tahun kakek. Tapi besok Mama dan harus mendampingi Papa ke Singapura. Jadwalnya Papa untuk berobat lagi ke sana. Maaf kalau Mama merepotkanmu. Bisakah kamu datang bersama Raven di ulang tahun kakek lusa? Nadila tersenyum. Tentu Ma, Nadila akan datang, ucapnya. Meski ia tahu keluarga besar Raven tak begitu menyukainya, ia tidak tahu apa ia bisa menghadapi sikap sinis mereka. Baiklah, terima kasih sayang. Mama tidak bisa lama, ini untukmu. Ini adalah peninggalan keluarga Mama. Melanie menyerahkan satu set perhiasan itu sambil memegang tangan Nadila. Ma, ini buat apa? Ini terlalu berharga Ma. Nadila takut tidak bisa menjaganya. Tidak apa-apa sayang, ini memang harus diberikan pada menantu perempuan Mama. Lalu Nadila terpaksa menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Melanie pulang. Nadila kembali duduk di sofa dan terpaku. Ia tidak tahu apakah setelah ini kembali akan datang masalah yang jauh lebih besar. Bersambung.